sudah hadir di tengah-tengah kita meskipun secara online, Bapak Purwo Adi Nugroho. Nah, ini titelnya SEMABKPCFPQWP Lah itu nanti tanya sendiri sama Pak Purwo itu ya. Itu apa aja itu ya. Oke, Pak Purwo, Yen mungkin bisa. Ya. Selamat malam Pak Purwo. Ya. Selamat malam, Pak Ya, Yosef, apa kabar, Bu Magda? baik, ya. Terima kasih nih, Pak. Wah, dengan senang hati nih Yes. bisa ketemu dengan Pak Yosef, Bu Magda, dan teman-teman. Ya. Oke, Pak. Kita langsung aja. Mungkin host diserahkan ke Pak Purwo ya? Iya, Pak. Sudah diserahkan ke Pak Purwo. Oke. Mari Pak Purwo. Mari Pak. Baik, terima kasih Pak Yosef, Bu Magda. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat ulang tahun pada para Marta yang ke-23. Semoga makin sukses, makin jaya, amin, Pak. Amin. makin rame, gitu kan. Amin. Bagi teman-teman yang di Kediri, Tulungagung dan sekitarnya, gitu kan. Kalau ke Kediri jangan lupa untuk mampir ke toko bahan kue para Marta. Siap. Ya. Toko bahan kue yang lengkap, ada kursus, ada diajari juga masaknya, dapat bahan-bahannya. Wah, ini benar-benar komplit dan lengkap banget nih. Harus ke para Marta, gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya juga sapa kepada Bapak Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Purwo Adi Nugroho, biasa dipanggil Purwo. Senang sekali bisa bergabung pada webinar dalam rangka HUT Toko Bahan Kue Para Marta di Kediri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya juga akan membawakan satu materi yang saya yakin semoga ini juga bisa bermanfaat dan berguna ya bagi Bapak Ibu sebagai para UMKM maupun juga pelaku bisnis, usaha kecil, menengah, untuk implementasi pajaknya gimana nih, gitu ya. Karena memang nanti melalui pajak ini, para Bapak Ibu bisa diharapkan bisa naik kelas UMKM. Jadi nggak mungkin kita kan pasti kalau dalam bisnis inginnya juga ingin meningkat dari waktu ke waktu, kita ingin semakin juga berkembang pastinya. Tetapi banyak sekali UMKM nggak naik kelas, kenapa? Kayak itu tadi. Karena mungkin belum mau bayar pajak, nah, gitu ya. Atau mungkin belum mau menjadi PPN. Nah, jadi kalau misalnya UMKM, saran saya, pesan saya kepada teman-teman UMKM di seluruh Indonesia adalah, ayo kita kalau ingin jadi naik kelas, UMKM yang jadi semakin berkembang, pastinya juga harus membayarkan apa yang menjadi hak negara nih, gitu ya. Jadi bayarkan kalau memang jadi haknya negara, ya udah kita harus bayarkan, gitu ya. Nah, jadi memang nantinya secara tidak langsung, lama-kelamaan malah dengan kita membayar pajak, kita tidak takut-takut lagi nih, karena banyak sekali orang yang nggak bayar pajak itu mungkin makan tak enak, tidur tak nyenyak, gitu ya. Nah, jadi sehingga takut-takut terus, mau buka cabang takut, mau tambah outlet takut, mau tambah pegawai takut, mau tambah tokonya tambah besar makin takut. Loh, kenapa kok takut-takut? Karena nggak bayar pajak. Nah, jadi melalui pajak ini diharapkan malah para UMKM ini sudah tidak perlu yang namanya takut-takut lagi, sehingga bisa membuka cabang lebih banyak lagi, bisa juga buka outlet lebih banyak lagi. Nah, itu ya. Oke, saya akan langsung masuk aja ke materi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya ingin berinteraksi dan juga kontak dengan saya, silahkan bisa menghubungi saya lewat nomor WA ataupun handphone. Oh iya, Pak Gatot, mungkin ada raise hand nih, mau ada yang ditanyakan nih. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ada nomor handphone atau WA saya, ada email, ada website saya di ataxindonesia.co.id, dan juga Instagram saya di @purwadinugroho, dan juga di Atax Indonesia. Silahkan aja Bapak, Ibu bisa follow saya jika berkenan, dan juga dapatkan ilmu-ilmu tentang pajak dan akuntansi gratis setiap harinya. Nah, jadi silahkan aja untuk follow ke Atax Indonesia. Ya, saya dari Surabaya, Bapak Ibu.
Saya dari Surabaya, sehari-hari saya juga bekerja sebagai konsultan pajak, lalu juga staf pengajar di Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, lalu juga kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Jadi sehari-hari memang ya menjadi makanan sehari-hari ya, masalah akuntansi dan pajak gitu ya. Oke, jika berkenan silahkan aja juga Bapak Ibu bisa mendownload yang namanya aplikasi Atax Indonesia di Google Play Store maupun juga di aplikasi Apple Store. Silahkan aja download untuk aplikasi Atax Indonesia, dapatkan fitur-fitur dan juga menu-menu yang menarik tentang kurs pajak, tentang kantor pajak di seluruh Indonesia, lalu juga kode akun pajaknya berapa, ada undang-undang yang terbaru dan lain-lain, sehingga silakan aja bisa mendownload aplikasi kami di Google Play Store dan juga Apple Store. Khususnya untuk bagi para yang sudah menjadi klien kami akan mendapatkan akun ya, yang di sebelah kanan ada hijau sama ungunya, itu adalah akun khusus untuk klien kami, ada yang namanya history SPT tahunan, ada history buyer dan lain-lain. Jadi langsung dalam genggaman Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi ke masalah wajib pajak orang pribadi. Kalau kita ngomongin masalah wajib pajak orang pribadi, pastinya kalau kita ngomongin SPT paling lambat akhir Maret nih, gitu ya. Akhir Maret, 31 Maret 2021 itu kemarin kita sudah lapor SPT, gitu ya. Biasanya ada 3 nih SPT kita. Yang pertama adalah 1770, yang kedua adalah 1770S, dan yang ketiga adalah 1770SS. Nah, Bapak Ibu ikut yang mana? Ikut yang mana? Yaitu kalau misalnya Bapak Ibu ini mempunyai usaha, mempunyai satu toko gitu ya, ya itu harus lapornya di formulir 1770, yaitu penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, alias bukan pegawai. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi karyawan atau menjadi pegawai, Bapak Ibu bisa melaporkan SPT-nya melalui 1770S sama 1770SS. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya S itu penghasilan brutonya maksimal 60 juta dalam setahun dan juga dari satu pemberi kerja. Tapi kalau misalnya 1770S itu Bapak Ibu penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun dan bisa dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penghasilan brutonya atau gajinya di kantor udah 70 juta atau 80 juta nih setahun, ya udah pakai yang 1770S aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ikut kantor, Bapak Ibu pakai buka usaha sendiri nih gitu ya, jualan es cendol atau mungkin jualan roti bakar gitu ya. Ya udah pakai yang 1770 aja. Oke. Next ke masalah tarif. Nah, ini yang menarik, yang sering ditanyain nih gitu ya. Banyak UMKM juga bingung nih masalah tarif gitu ya. Tarifnya adalah kita ini kena tarif berapa sih Pak, tarif pajaknya gitu ya. Kalau saat ini, pada saat webinar ini berlangsung ya, itu 0 sampai 4,8 M, omsetnya dalam 1 tahun, itu kita kena tarif pajaknya hanya 0,5% dari omset. Jadi setengah persen aja nih dari omset. Jadi 4,8 M itu berlangsung akumulasi dari selama setahun ya. Jadi kalau misalnya bulan Januari 200 juta, bulan Februari 100 juta, nah itu diakumulasikan aja dalam setahun. Kalau misalnya kita masih di bawah 4,8 M dalam setahun, bayarnya cuma setengah persen aja dari omset. Dan itu sudah final. Jadi enak sekali. Kenapa? Karena nanti di akhir tahun tidak usah dihitung ulang lagi. Nah, gitu ya. Jadi omsetnya Januari, bayarnya kapan? Bayarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau omset Januari bayarnya di 15 Februari. Omset Februari bayarnya di 15 Maret. Omset Maret bayarnya di 15 April, begitu seterusnya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan aja ya. Jangan ragu untuk bisa chat. Nah, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Paramarta untuk bisa membacakan pertanyaannya. Begitu ya, Pak Yosef ya. Jadi silahkan aja raise hand atau mungkin chat. Silahkan kalau misalnya mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan.
Lalu saya lanjut lagi ya. Nah, kalau udah lebih dari 4,8 M gimana nih? Kalau udah lebih dari 4,8 M, para UMKM tersebut tidak boleh menggunakan 0,5% dari omset, harus menggunakan tarif pasal 17, yaitu kita harus menggunakan pembukuan, harus menggunakan laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan lain-lain. Nah, nanti hitungannya adalah 5, 15, 25, 30% dari laba bersih, Bapak Ibu. Nah, justru itulah pemerintah memang mempersiapkan kita nih, mempersiapkan para UMKM. Ayo, kalau UMKM masih di bawah 4,8 M, silahkan bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 4,8, ya mungkin sudah dianggap sama pemerintah mampu untuk bisa membuat yang namanya pembukuan sendiri, gitu ya. Nah, silahkan aja Bapak Ibu, nanti bisa menghitung tarif pajaknya dari laba bersih, gitu ya, bukan lagi dari omset. Dan juga lebih dari 4,8 M ini harus mewajibkan kita harus wajib PKP dan juga wajib pembukuan, Bapak Ibu. Jadi apa sih namanya? PKP itu apa? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Ketika kita sudah omsetnya lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, kita sudah wajib untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Sehingga kita nanti akan terkena yang namanya PPN. Nah, jadi memang aspek pajak di Indonesia itu kan ada 2 ya, yang namanya PPH sama PPN. Nah, jadi apa sih namanya? PPH konsepnya adalah pajak penghasilan. Kita yang ada penghasilan, kita yang bayar pajak. Tapi kalau PPN konsepnya adalah kita itu harus mengenakan PPN kepada pembeli akhir kita. Nanti yang bayar PPN adalah customer kita nih. Customer kita yang bayar ke kita, nanti kita akan cross-kan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, kita bayar selisihnya ke negara. Nah, itu yang dinamakan dengan PPN. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi nih. Tapi selain menggunakan yang namanya 0,5%, kita juga ada yang namanya menggunakan norma. Nah, menggunakan norma ini, kita nanti akan menghitung nih yang namanya tarif PPH menggunakan norma, yaitu 50 juta pertama kena 5%, lalu juga 50 juta sampai 250 juta kena 15%, lalu juga 250 juta sampai 500 juta kena 25%, di atas 500 juta kena 30%. Kapan sih kita itu menggunakan norma, kapan kita menggunakan 0,5%? Nah, kata kuncinya adalah yang berhak untuk menggunakan 0,5% adalah orang pribadi yang mempunyai usaha jualan barang, dagang, ataupun jualan jasa, gitu ya. Jadi kalau kategorinya dagang sama jasa itu bisa menggunakan 0,5% dari omset tadi. Tapi ketika kita adalah profesi, kita harus menggunakan norma. Contoh profesi itu adalah dokter, akuntan, notaris, lawyer, advokat, apalagi ya, psikolog gitu ya. Itu profesi-profesi orang pribadi yang tidak boleh menggunakan 0,5%, harus menggunakan norma ini. Nah, jadi sekarang kita jadi apa namanya bisa membedakan ya kapan kita harus menggunakan 0,5%, kapan kita bisa menggunakan norma. Nah, kecuali misalnya ada seorang dokter yang mungkin beliau selain juga berpraktek di rumah sakit, beliau juga berpraktek di rumah, plus mungkin dokter tersebut juga mempunyai online shop nih, online shop di marketplace. Nah, nanti ada 2 aspek pajak yang terlibat di situ. Dokternya menggunakan norma dokter 50%,
Lalu dia juga menggunakan tarif 0,5% tadi ketika ada jualan dagangan di marketplace. Nah, oke ya. Kita nanti juga ada yang namanya PTKP, Bapak Ibu. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi 1 tahun itu kita ada yang namanya pengurang dari pemerintah. Jadi kalau misalnya nih PTKP tidak kawin, TK0 itu 54 juta. Gitu kan, bagi yang jomblo-jomblo. Nah, lumayan nih jomblo-jomblo mendapatkan PTKP TK0. Tidak kawin dan 0 tanggungan, 54 juta dalam setahun. Nah, kalau misalnya nanti udah kawin, udah nikah gitu ya, malah PTKP-nya bertambah jadi 58.500.000. Nah, bertambah 4.500.000. Nah, lumayan ya. Tapi kalau misalnya punya anak satu, sama pemerintah PTKP-nya ditambah lagi, ditambah 4.500.000 lagi. K1 jadi 63 juta. K2 gitu ya. Ditambah lagi 4.500.000 jadi 67.500. Jadi maksudnya sama pemerintah itu kalau kita mempunyai kawin dan juga anak dua di Indonesia dan penghasilan kita masih di bawah ataupun sama dengan 67.500.000 dalam 1 tahun, artinya kita nggak perlu bayar pajak. Nah, jadi kita disupport oleh pemerintah, batasnya atau threshold-nya segitu tuh. Kalau misalnya di atas itu, ya kita nanti enak, dikurangi dengan PTKP ini dulu. Contoh, penghasilan kita dalam setahun 100 juta nih. Nah, penghasilan kita dalam setahun 100 juta, nggak langsung dikalikan tarif, tapi nanti dikurangi dengan PTKP terlebih dahulu. Katakanlah, mungkin kawin dengan anak dua nih ya, berarti kan PTKP-nya 67.500.000, berarti 100 juta dikurangi 67.500.000, hasilnya berapa tuh ya? 33.500 ya. Sorry, 32.500 itu baru dikali dengan tarif. Nah, jadi PTKP ini sangat membantu nih, gitu ya. Ya, doakan semoga PTKP ini nanti bisa dinaikkan gitu ya dari pemerintah sama DPR. Ini lagi digodok nih, semoga bisa naik lagi nih. Cuman selama itu belum diketok palu sama DPR ya kita masih menggunakan PTKP yang lama ini. Ini tahun 2016 PTKP-nya. Udah berapa tahun berarti ya? 5 tahun ya. Udah lumayan nih. Udah waktunya naik nih ya. Nah, oke. Cara ngitung pajaknya kalau kita menggunakan norma tadi gimana, Pak? Nah, ini caranya. Jadi kalau misalnya tadi apa sih namanya 50 juta pertama ya terkena tarif 5%, 200 juta kedua kena tarif 15%, 250 juta ketiga kena tarif 25%, dan juga sisanya atau di atas 500 juta terkena tarif 30%. Nah, ini yang lagi rame nih, yaitu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube atau di koran, ramenya adalah, wah tahun depan pajaknya bakal naik nih, pajak orang pribadi, orang kaya katanya. Atau memang saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Komisi 11 dari DPR RI yang membidangi masalah keuangan, lagi berdiskusi yang namanya RUU HPP, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bapak Ibu. Jadi memang melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada beberapa hal yang nantinya akan diubah gitu ya. Yang pertama nanti adalah masalah tarif pajak PPh. Nah, ini dengar-dengar nih berdasarkan draft dari CNBC Indonesia, Bapak Ibu cari aja di Google atau di YouTube udah banyak tuh tersebar tuh ya. Pemerintah mau mengenakan tarif pajak 35% bagi orang-orang pribadi yang sudah berpenghasilan 5 miliar ke atas. Nah, kalau di sini tarifnya kan masih 30% nih. Di atas 500 juta masih 30%. Nanti ada tarif berikutnya. Ini kan masih 4 layer ya. Layer 5%, 15%, 25%, dan juga 30%. 4 layer. Nanti ada layer yang kelima. Di atas 5 miliar setahun bisa kena 35%. Nah, waduh, gede nggak sih pajak segitu gitu ya? Ya relatif ya Bapak Ibu. Dibandingin dengan apa dulu nih? Kalau dibandingin dengan pajaknya di Eropa sih, ya kita masih kecil gitu ya pajak di Eropa.
bisa jadi 40-50% tuh penghasilannya Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi atau David Beckham gitu ya. Di Inggris gitu langsung dipotong pajaknya di Inggris hampir 55%, Bapak Ibu. Bayangin. Jadi kita di Indonesia masih ya 30% lah gitu ya. Masih 30% sekarang. Nah, kita akan lanjut lagi nih gitu ya. Akan lanjut lagi di masalah aspek wajib pajak badan. Gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin orang pribadi, kita akan ngomongin sekarang badan. Badan itu apa? Badan itu adalah badan usaha, Bapak Ibu, berbentuk PT dan juga CV. Gitu ya. CV itu adalah badan usaha, kalau PT itu adalah badan hukum, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya CV sama PT, tarifnya gimana nih? Gitu ya, tarifnya gimana? Nah, sebenarnya untuk tarif pajak badan, ini khususnya di tahun ini ada penurunan tarif ya. Penurunan tarifnya karena memang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, itu tarif pajak kita PPh Badan itu sudah menurun, gitu ya. Menurun jadi berapa? Sekarang menjadi 22% dari laba. Nah, jadi lumayan ya. Jadi turunnya yang kemarin itu sempat 25%, sekarang turun menjadi 22% aja. Nah, jadi memang tarif pajak badan ini kita di ASEAN menjadi cukup kompetitif. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di Singapura tarif pajak perusahaan itu corporate tax bisa sampai 17% ya Bapak Ibu. 17%. Kalau di Vietnam, di Thailand juga kisaran 20 sampai 25%. Nah, di Indonesia pemerintah berinisiatif untuk menurunkan yang namanya tarif pajak badan, tarif pajak perusahaan. Harapannya adalah banyak investor asing, banyak investor dari luar negeri maupun juga domestik itu bisa menanamkan sahamnya di Indonesia dan juga bisa membuka usaha di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya melalui Undang-Undang Omnibus Law itu pemerintah melihat jauh ke depan. Pada tahun 2030, Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana para angkatan kerja itu jauh lebih banyak. Jadi kita mengalami satu keadaan di mana anak-anak muda, anak-anak angkatan kerja usia 18 sampai 55 tahun itu banyak banget lagi booming. Kenapa? Karena mungkin sekitar 20 tahun sebelum 2020, mungkin 2010 itu kita mengalami baby booming. Nah, data Biro Pusat Statistik angkatan corona 2020 sampai 2021, Indonesia malah mengalami yang namanya baby booming lagi gitu ya. Jadi sekitar 20 tahun mulai dari sekarang, mungkin sekitar 2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi lagi nih. Hal ini berbanding terbalik dengan Jepang, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu piramidanya demografi itu sangat bagus, kurvanya adalah segitiga yang sangat sempurna, ujungnya runcing, segitiga yang benar-benar perfect, sempurna. Kenapa? Karena di lapisan bawah, usia-usia muda itu banyak sekali menjelang mengerucut ke atas ke usia-usia yang sudah senior, yang udah lansia. Sehingga usia-usia muda ini diharapkan bisa mendongkrak konsumsi dan juga ekonomi suatu bangsa. Kalau di Jepang sama di Singapura, piramidanya malah kebalik, Bapak Ibu. Piramidanya kebalik, jadi yang lancip itu di bawah, yang runcing di bawah. Artinya apa? Lansia-lansia di Jepang itu banyak banget sama di Singapura. Angkatan-angkatan kerjanya di Singapura sama di Jepang itu kurang sekali, karena mungkin anak mudanya terlalu sibuk bekerja, akhirnya mungkin lupa untuk mencari pasangan hidup gitu ya, ataupun sudah berpasangan tapi tidak mau memiliki anak gitu ya, atau memiliki anak tapi tidak mau lebih dari satu. Nah, sehingga memang itu menjadi
mortality problem ya, menjadi masalah kelahiran di negara-negara Asia Timur, khususnya di Jepang maupun di Singapura. Nah, jadi kalau di sana memang pemerintah menggalakkan program, ayo miliki anak sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau di Indonesia nggak usah disuruh udah punya anak banyak tuh gitu ya. Jadi di Indonesia malah jangankan dikasih support gitu ya. Wah, kalau di Indonesia bayangin tuh kalau apa namanya punya anak dikasih support dari pemerintah, waduh tambah banyak lagi nih di Indonesia gitu ya. Karena prinsipnya di Indonesia kan banyak anak banyak rezeki. Ya, gitu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak banyak anak banyak rezeki. Nah, jadi itu sebenarnya konsep the idea of the Omnibus Law sebenarnya adalah pemerintah menyiapkan yang namanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menyiapkan yang namanya iklim investasi yang kondusif bagi investor agar bonus demografi ini di 2030 sama 2040 kita udah siap nih. Bayangin kalau misalnya anak mudanya banyak, yang cari kerja banyak, tapi tempat kerjanya sedikit, alias perusahaannya sedikit. Bayangin, mereka bisa jadi, wah, chaos tuh ya. Jadi saya nggak berani bayangin tuh, gimana tuh kalau misalnya apa namanya mereka nggak dapat pekerjaan. Nah, akhirnya mereka ya mungkin ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, sehingga untuk menuju ke arah situ, pemerintah sudah mikir jauh-jauh hari mulai dari sekarang. It's okay, kita harus dukung yang namanya investasi. Investor silahkan, welcome, datang aja, kita sama-sama bangun Indonesia, perusahaan dibanyakin agar banyak lapangan kerja bisa terserap. Nah, prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk PPh Badan, pemerintah itu juga ada sebenarnya 3 tarif. Ada 3 tarif Bapak Ibu. Yang pertama adalah 0 sampai 4,8 itu 0,5% dari omset. Nah, 0,5% dari omset sama kayak orang pribadi tadi ya. Jadi kalau misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 M, bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset. Tetapi untuk PT itu hanya bisa 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya PT-nya berdiri di 2021, 2022, dan 2023 itu bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset. Setelah 3 tahun, PT sudah tidak boleh menggunakan tarif 0,5% dari omset. Kalau misalnya CV, bolehnya adalah 4 tahun. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau misalnya buka PT sama CV, hanya boleh 3 tahun dan 4 tahun untuk menikmati tarif 0,5% dari omset. Setelah itu, sudah tidak boleh lagi menggunakan tarif 0,5% dari omset. Harus menggunakan tarif lama, yaitu 11% dari laba. Nah, kalau omsetnya dari 4,8 M sampai 50 M, itu tarifnya adalah 11% sampai 22% dari laba. Namanya tarif 31E, Bapak Ibu. Nah, cara perhitungannya agak panjang dan agak rumit ya. Saya nggak mau nanti Bapak Ibu malah semakin pusing, nggak bisa tidur nih gara-gara rumus-rumus dan angka-angka. Jadi saya skip aja, tapi saya cantumkan di sini. Silahkan kalau Bapak Ibu mau mempelajari lebih lanjut juga monggo. Nah, jadi intinya sih 11% sampai 22% dari laba bersih, Bapak Ibu. Kalau di atas 50 M, langsung kenanya adalah 22% dari laba, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang namanya tarifnya CV atau PT. Nah, dan juga CV sama PT itu wajib pembukuan berapapun omsetnya. Jadi omset mulai dari Rp1 pun sudah wajib pembukuan tuh. Nah, kalau tadi yang di pribadi wajib pembukuan ketika menyentuh 4,8 M ke atas. Nah, kalau sama CV sama PT, omset berapapun Rp1 pun sudah wajib untuk pembukuan. Nah, kalau misalnya syarat untuk PKP sama, yang diwajibkan adalah ketika omsetnya 4,8 M ke atas nih Bapak Ibu. Kalau masih di bawah 4,8 M, tidak wajib untuk PKP atau PPN. Oke. Next. Nah, ini sebenarnya adalah tips aja buat Bapak Ibu. Kalau kita tadi sudah belajar yang namanya tarif pajak orang pribadi maupun juga badan, ini adalah skema-skema yang menggunakan pajak final dan juga pajak yang tidak final. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan pribadi nih,
Bapak Ibu apa sih namanya akan menghitung ulang pajak-pajak yang belum final. Nanti dihitung ulang di jadian 1, dihitung ulang di akhir tahun untuk menentukan ada kurang bayarnya atau enggak. Gitu ya. Tapi kalau memang sudah pajaknya udah final, udah bayar pajak ketika transaksi itu terjadi dan itu sudah selesai, tidak lagi dihitung ulang di akhir tahun, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Bapak Ibu kalau misalnya punya instrumen-instrumen investasi di bawah ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi menghitung ulang di akhir tahun. Jadi pajaknya udah final. Contohnya seperti hasil investasi di bunga tabungan dan juga deposito. Gitu ya. Bunga tabungan dan deposito itu kenanya adalah 20%. Tapi sekarang khususnya untuk obligasi ini ada aturan baru. Kupon obligasi ini bukan lagi 15%, tapi sudah kenanya 10%. Jadi memang pajak ini banyak sekali yang namanya aturan-aturan baru ya, sehingga memang apa sih namanya harus terus update lah kita, gitu ya. Jadi bunga tabungan sama deposito itu masih kena 20% bunganya. Kalau kita ngomong bunga obligasi, ori, sukuk dan lain-lain itu malah cuma 10% sekarang. Dividen juga kena 10% atau bisa kena 0%, tergantung syarat dan ketentuan berlaku nih. Jadi kalau kita dapat dividen itu bisa kena 0%. Syaratnya adalah menginvestasikan kembali dividen tersebut selama 3 tahun di NKRI di Indonesia. Gitu ya. Menarik ya. Nah, kalau misalnya kita jualan properti nih, gitu ya, ya kita kena yang namanya 2,5% dari hasil jual properti, gitu ya. Nah, ini ada tadi teman saya nih, Anton Irawan. Nah, apa namanya, agent properti profesional. Nah, kalau misalnya mau jual atau beli properti, silahkan hubungin Pak Anton, gitu ya. Nah, Pak Anton sudah sangat fasih banget kalau misalnya orang mau jual properti, pasti PWH-nya kena 2,5%, gitu ya. Lalu juga sewa properti nih. Nah, sewa properti kenanya adalah 10%. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ngontrakin rumah atau ada kos-kosan itu sebenarnya sewanya adalah 10% Bapak Ibu. Dan itu udah final, tidak perlu lagi dihitung ulang di akhir tahun. Nah, berikut ini adalah pajak-pajak yang nggak final Bapak Ibu. Maksudnya apa? Pajak yang nggak final itu pajak atas capital gain. Contoh, emas atau falas. Falas itu valuta asing ya. Kalau sekarang itu ada yang namanya cryptocurrency gitu ya, Bitcoin atau BNB atau apa tuh Ethereum gitu ya. Lalu juga ada perhiasan ataupun saham-saham yang non publik ataupun juga saya koleksi lukisan, koleksi barang antik, mobil dan lain-lain. Itu terkena yang namanya tarif pasal 17 tadi, 5, 15, 25, 30% Bapak Ibu. Jadi capital gain-nya itu kita kena pajak tidak final. Contoh, saya mempunyai emas yang saya beli tahun 2000. Pada tahun 2000, 1 gram emas itu katakanlah, contoh, let's say harganya cuma 100.000 per gram. Sekarang harga emas 800.000 per gram. Ketika emas tersebut saya jual, berarti ada namanya capital gain. 800.000 sekarang saya jual, dikurangi dengan 100.000, berarti capital gain saya 1 gram adalah 700.000, Bapak Ibu. Nah, 700.000 ini apa sih namanya akan dikalikan dengan banyaknya gram. Katakanlah kita punya 1 kilo gitu ya, kita punya 1 kilo emas, ya udah 700.000 dikali 1 kilo berarti 700 juta yang nanti harus dikalikan dengan tarif 5, 15, 25, dan 30% Bapak Ibu. Nah, jadi boleh nggak sih Pak kita investasi emas, investasi perhiasan, investasi lukisan, barang antik, dan lain-lain gitu ya? Ya boleh-boleh saja, cuman memang pajaknya itu hati-hati, tidak final Bapak Ibu. Pajaknya itu masih harus dihitung ulang di akhir tahun. Tapi kalau misalnya pajak-pajak tadi seperti obligasi, ataupun juga deposito, ataupun juga properti, ataupun juga saham, itu pajak-pajaknya udah final. Maksudnya apa? Pajaknya udah clear, tidak lagi dihitung pada saat akhir tahun. Gitu ya. Nah,
Eh, itu aja sih kalau dari saya, Bapak Ibu. Eh, apa sih namanya? Mohon maaf kalau cukup panjang. Semoga ini juga bisa membantu Bapak Ibu, memberikan pencerahan. Semoga ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya terima kasih kepada tim dari Paramarta yang sudah mempersiapkan ini dengan baik. Semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore dan sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman di Paramarta ya. Silakan jika Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan chat aja di situ. Terima ya. kasih. Ini ada beberapa pertanyaan ini Pak Purwo. Wow, menarik Pak. Ya. Jadi ini dari Vera ya, dari Vera ya. Omset itu dalam konteks ini profit ya Pak, bukan revenue. Mohon infonya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Vera atas pertanyaannya. Eh, salam kenal. Saya mencoba untuk menjawab ya Bu Vera. Jadi eh, omset itu dalam konteksnya profit ya Pak, bukan revenue. Dalam konteks ini adalah revenue Bu, bukan profit. Jadi yang dinamakan omset itu adalah penghasilan kotor Bu. Jadi Ya. penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan diskon, sebelum dikurangi dengan retur gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan omset kita. Jadi omset kita berapa itu yang dikalikan 0,5% sebenarnya. Sebenarnya untuk UMKM yang mempunyai eh, margin yang cukup enak, maksudnya margin yang cukup tinggi ya, misalnya bergerak di bidang kuliner atau jual makanan gitu ya. Kalau kita jual makanan, marginnya mungkin bisa 50% ke atas tuh. Bisa jadi 100% malah gitu. Atau mungkin juga 200% malah gitu. Enak kalau kita menggunakan 0,5% dari omset. Nah, tapi kalau misalnya kita bergerak di bidang distribusi atau distributor, di mana marginnya itu kecil sekali, nah mungkin kita harus menggunakan pembukuan sehingga kita dikenakan pajak dari laba kita, bukan dari omset. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita distributor rokok nih, atau distributor apa sih namanya, distributor besi gitu ya. Tapi kalau misalnya distributor rokok dan besi, harusnya sih omsetnya udah lebih dari 4,8 M per tahun ya. Jadi omsetnya pasti udah gede banget tuh. Karena untuk proses bisnis di distributor, dia itu adalah perputarannya cepat banget, omsetnya gede banget, tapi memang kalau kita ngomong margin laba tipis gitu ya. Jadi kalau di distributor mungkin sekitar 1%, 2% aja udah dilempar terus tuh. Jadi cepet banget. Kalau kita ngomongin retail, nah retail itu kebalikan dengan distribusi. Kalau misalnya retail, perputaran mungkin lebih lambat, tetapi marginnya mungkin lebih enak. Bisa sampai dagang retail bisa sampai 5%, ambil 7% bisa, bisa jadi lebih dari 10% juga bisa. Nah, jadi kalau retail memang lebih lambat, lebih slow moving, tetapi margin lebih enak. Atau mungkin juga bisnis-bisnis kuliner yang lagi happening nih, gitu kan. Mau jual nasi goreng, atau jual kopi, atau jual apa minuman boba gitu ya, Ya. itu mungkin wah luar biasa, profitnya bisa 300% lebih tuh gitu. Mungkin dengan Pak Prapto atau Pak Yosep ini lebih ahli nih di bidang UMKM, bisa turun rembuk nih Pak. Gitu. Jadi kena 0,5% sih bagi para UMKM enak banget sebenarnya. Ya. Ya. Pak, boleh nambah lagi Pak, mumpung lagi bahas Oh pertanyaan. baik, silakan Bu Vera. Ya, kalau misalnya bidangnya adalah lebih ke B2B, jadi konsultan gitu ya, konsultan bisnis gitu. Oke. Itu lebih baik pakai yang 0,5% atau pakai yang tadi dari pembukuan ya, sehingga yang dilihat adalah dari laba ya Pak ya, bukan omset gitu ya Pak maksudnya Pak. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya lebih ke konsultan bisnis, eh, sebenarnya konsultan ini sudah masuknya ke norma ya. Jadi dia nggak boleh pakai yang 0,5%. Jadi kalau misalnya dia profesi sebagai konsultan, dia harusnya pakainya ke norma. Jadi tidak boleh menggunakan yang 0,5% tadi. 0,5% tadi itu kalau kriterianya adalah dagang ataupun juga jasa. Jasa yang seperti apa, Pak? Jasa buka salon, jasa cuci mobil, jasa apa ya, pijet atau jasa spa.
atau nah itu yang bisa menggunakan kriteria 0,5% tadi. Jadi kalau misalnya konsultan harusnya sih masuknya ke apa sih namanya, masuk ke tadi norma tadi sih. Norma. Ya, semoga menjawab ya, Bu. Baik, Oke. terima kasih Pak. Lanjut. Oke. Bu Magda bisa bantu pertanyaan berikutnya mungkin? Bu Magda? Sebentar. Oke, ini saya ada satu ya. Nanti Bu Magda Baik, selanjutnya. silakan. Kalau saya seorang karyawati dan penghasilan sudah dipotong PPh, misalnya saya juga mempunyai usaha online makanan kecil-kecilan, seminggu 1 kali dapat pesanan. Apakah saya harus bayar pajak untuk usaha online saya juga, Pak? Dari Ibu Oke. Lina Teresia. Wah, menarik gitu ya, Bu Lina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab ya, Bu. Ya, sebenarnya apa sih namanya, kalau kita ngomong berdasarkan aturan, ya pasti harus bayar pajak. Ketika kita ada penghasilan, ya kita harus bayar. Namanya juga PPh, pajak penghasilan. Ketika kita dapat penghasilan, kita harus bayar pajak nih, gitu ya. Nah, kita ulang tahun aja ditagih pajak sama teman-teman gitu ya. Nah, jadi atau mungkin bagi para mahasiswa gitu ya yang jomblo-jomblo, barusan jadian aja ditagih pajak jadian gitu ya, gitu ya. Jadi di Indonesia memang banyak pajaknya ya, pajak jadian gitu ya, pajak ulang tahun gitu. Nah, anyway memang ya memang kita harus bayarkan 0,5% dari situ sih. Jadi karena gini, kebanyakan yang terjadi di UMKM ini ataupun di apa sih namanya Indonesia itu adalah banyak sekali profil dari wajib pajaknya itu nggak sesuai dengan profil penghasilannya. Contohnya gini, waduh punya tahun ini nambah rumah 2, beli mobil 1, tapi ternyata kok penghasilannya cuma 50 juta dalam setahun nih, misalnya kayak gitu. Nah, beli rumahnya aja sudah berapa nih dan lain-lain. Nah, itu yang sering disuratin sama kantor pajak, dapat surat cinta gitu ya. Nah, jadi para pengusaha, pebisnis itu nggak takut Bapak Ibu dengan yang namanya kuntilanak, nggak takut dengan yang namanya genderuwo, nggak takut. Takutnya cuma dari surat warna coklat dari Dirjen Pajak tuh. Nah itu baru takut tuh. Apa sih namanya? Bisnis tuh takutnya di situ pengusaha gitu ya. Jadi apa sih namanya? Saya dulu bingung gitu ya. Kenapa sih surat dari kantor pajak itu dinamain surat cinta? Wah ini kok kita ini nggak ngerasa dicintain nih gitu ya sama negara gitu. Ya tahu nggak Bapak Ibu kenapa kok dinamain surat cinta dari kantor pajak? Ini Karena surat cinta ini ya, Pak ya. ternyata Pak Yosep ini ya apa mendapatkan surat cinta juga nih. Nah berarti Pak Yosep sudah termasuk kategori pebisnis gitu ya. Jadi kalau pebisnis pengusaha nggak dapat surat cinta mungkin belum dikatakan pengusaha tuh. Nah gitu ya. Nah, ini guyon aja seperti itu. Jadi memang ternyata saya baru dapat yang namanya persamaannya. Kenapa kok dinamain surat cinta Bapak Ibu? Karena sama-sama membuat kita mules. Gitu ya. Nah, kalau misalnya surat cinta dari pasangan kita atau mungkin dari gebetan kita dulu gitu ya. Wah, itu mulesnya mules yang rasanya deg-degan, pengen ketemu, pengen enggak, rasanya waduh, pengen gregetan gitu ya, pengen seneng banget gitu. Kalau namanya surat cinta dari pasangan. Tapi kalau surat cinta dari kantor pajak, mulesnya kayak mules-mules nggak enak gitu ya. Kita malah aduh, ini kenapa nih gitu, saya kurang bayar berapa nih gitu ya, saya ditagih sama negara berapa nih. Nah jadi memang sama-sama bikin mules tapi mulesnya beda gitu ya. Nah jadi sama-sama surat cinta Bapak Ibu. Anyway memang itu tadi kita harus sinkron ya yang namanya penambahan penghasilan dengan penambahan aset. Nah sebenarnya karena banyak sekali mungkin orang-orang ataupun di luar sana itu wajib pajak tidak sinkron antara penambahan aset juga di satu sisi penambahan penghasilannya nggak sebesar itu. Nah itulah yang biasanya disuratin sama Dirjen Pajak. Kalau misalnya kita setahun ada nambah aset 1 miliar,
Nah, secara tunai, secara cash, nah berarti kita harus mempunyai yang namanya penghasilan lebih dari 1 miliar dong setahun. Nah, kalau nggak gitu, dari mana duitnya? Nah, ditanyakan sama kantor pajak nih. Nah, kalau misalnya, oh, saya kan jual rumah, Pak. Oke, kita jual rumah, gitu ya, dan lain-lain ya. Sudah, silahkan aja, gitu ya. Rumahnya nanti harus dijual dan lain-lain. Nanti harus ada bukti penjualan rumah dan lain-lain. Pastinya seperti itu. Ya, itu aja Oke. sih kalau dari saya. Semoga bisa membantu menjawab ya, Bu. Oke, terima Silakan. kasih Pak Purwo. Bu Magda, mari. Oh ya, dari Kak Rizal ya, pertanyaannya lumayan panjang nih. Jadi misalkan ada orang pribadi punya UMKM, katakanlah omsetnya 2 miliar, dia sudah jualan cukup lama, selama ini dia nggak pernah lapor SPT, apalagi bayar PPh 0,5%, tapi punya NPWP. Nah dalam PP 23, kalau tidak salah penggunaan tarif 0,5% hanya 7 tahun. 7 tahun itu dihitung dari saat pertama kali mendeklar di SPT atau sejak pertama kali buat usaha. Nah, itu yang masih kurang paham. Kemudian kalau misal baru lapor SPT OP di tahun 2022, apakah akan ada potensi kena pemeriksaan? Oke, baik. Terima kasih, Bu Magda. Selamat malam, Pak Rizal. Salam kenal. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan Pak Rizal ya. Semoga bisa membantu ya. Jadi kalau Pak Rizal ini tadi katakanlah omsetnya 2 miliar, tapi belum pernah lapor SPT, apalagi bayar PPh-nya 0,5%. Tetapi dia punya NPWP. Memang kalau kita sudah lama banget punya NPWP tapi nggak bayar dan nggak lapor, ya apa sih namanya, ini ibarat sebuah simalakama. Kita nggak lapor terus juga nanti bisa jadi masalah, tapi kalau kita lapor sekarang mungkin juga akan dikorek-korek nih gitu ya ke belakangnya dan lain-lain juga sama-sama. Kalau saran saya sih ya sudah kita lapor aja. Katakanlah mulai dari sekarang ya udah kita lapor aja nih. Nah, kenapa? Karena memang cepat atau lambat kita juga akan dipertanyakan nih mungkin sama kantor pajak. Nah, masalah 0,5% 7 tahun itu memang betul. Kalau pribadi itu hanya bisa menggunakan 0,5% ini 7 tahun, mulai dari 2018 sebenarnya, aturan PP 23 ini. Jadi kalau misalnya PT tadi 3 tahun, CV-nya 4 tahun, kalau pribadi itu maksimal boleh 7 tahun. 7 tahun mulai dari 2018, itu paling terakhir nanti di 2025. Nah, ingat 2024 nanti ini ada pergantian presiden. Saya nggak tahu nih 2024, 3 tahun dari sekarang, itu presidennya masih bisa menggunakan aturan yang sekarang atau mungkin nanti akan direvisi lagi. Nah, karena mungkin kadang-kadang juga ganti pimpinan, juga ganti kebijakan juga ya. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa memprediksi, katakanlah 3 tahun dari sekarang apakah ini akan tetap seperti itu atau enggak. Tapi memang kalau aturan sekarang yang berlaku itu ya 7 tahun 2018 itu orang pribadi masih diberi kesempatan untuk menggunakan 0,5% ini. Mulai dari mana? Mulai dari 2018. Kalau NPWP kita itu berdirinya atau dipunyai semenjak 2018 atau kurang. Tapi kalau NPWP pribadi kita itu baru dipunyai sekarang, tahun 2021 katakanlah, berarti 7 tahun mulai dari sekarang. Nah, jadi kalau misal lapor SPT di tahun 2022, apakah ada potensi kena pemeriksaan? Saya nggak bisa bilang enggak, saya juga nggak bisa bilang iya, karena ya potensi pemeriksaan itu juga random dan acak, asal ada data konkret dari Dirjen Pajak, kita juga bisa menjadi potensi pemeriksaan. Jadi yang penting kita ini bisa membayarkan sesuai dengan ketentuan aja sih. Saran saya gitu. Jadi karena gini, kita jangan musingin masalah pemeriksaan, kita perhatiin aja diri kita bahwa kita udah bayar pajak secara benar nggak gitu. Jadi istilahnya gini, kita nggak usah analoginya nih ya, kita nggak usah mikirin masalah sakit, tapi kita lihat ke dalam diri kita udah makan bener nggak, kita udah istirahat yang cukup nggak, kita sudah olahraga yang teratur nggak, gitu ya. Apakah dengan makan yang benar, tidur yang teratur,
olahraga yang cukup itu pasti membuat kita tidak terkena penyakit. Enggak juga, Bapak Ibu. Ya. Mungkin juga akan terkena penyakit, tetapi resikonya kan jadi lebih kecil dibandingkan yang makannya kacau balau, semua dimakan gitu ya. Tidur juga nggak cukup, sehari cuma 2 jam. Lalu juga ngerokok dan minum minuman keras dan lain-lain. Olahraga juga nggak pernah. Nah, berarti ini kan resikonya menjadi meningkat. Ketika ada penyakit ya resikonya meningkat. Nah, sehingga nggak usah fokus ke sakitnya, kita fokus ke dalam diri kita, gimana nih kita ini sudah jaga itu nggak? Nah, sama dengan pemeriksaan. Nggak usah fokus ke pemeriksaannya, fokusnya ke usaha kita sudah benar atau enggak, istilahnya gitu. Ketika itu datang, ya udah kita udah siap nih. Nah, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Pak Rizal. Oke. Baik. Lanjut, Bu. Dari Pak Arvin ya, selanjutnya ya. Baik. Saya ada usaha klinik Pratama dalam bentuk PT, lalu saya pasang plang klinik juga. Itu perhitungan pajak plangnya bagaimana ya Pak? Lalu PT ini baru berdiri di 2021, berarti pajak yang dikenakan apa saja? Kalau PPh 21 karyawan tapi gaji karyawan masih 2, jutaan itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Arvin, salam kenal. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Arvin ya. Jadi memang untuk usaha klinik itu bisa dalam bentuk PT dan lain-lain. Biasanya kita juga masang plang, tapi kalau masang plang itu ada yang namanya pajak daerah sebenarnya Pak Arvin. Jadi ada yang namanya pajak pusat dan pajak daerah. Kalau saya sih lebih berfokus ke masalah pajak pusat ya, pajak PPh sama PPN pusat. Nah, kalau misalnya pajak reklame, pajak plang tadi, lalu juga pajak atas parkir, pajak atas hotel, restoran, dan kafe, HORECA gitu ya, hotel, restoran, kafe, itu masuknya ke pajak daerah, Bapak Arvin. Jadi pajak daerah itu masing-masing daerah, kabupaten tingkat 2 maupun kota itu juga mempunyai satu ini sendiri-sendiri ya, mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Karena misalnya di Surabaya sama di kota-kota lain, di Kediri mungkin atau di Tulungagung, bisa jadi berbeda aturan pajak reklamenya. Karena per meter perseginya nanti ada hitungannya sendiri. Jadi saran saya memang harus ke UPTSA. Kalau di Surabaya sih namanya UPTSA ya, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, atau ke Badan penerimaan daerah, Badan Penerimaan Daerah di kabupaten atau kota tingkat 2. Jadi Bapak datang aja ke situ, nanyain pajak reklame saya ini hitungannya gimana. Nah, itu sih kalau menurut pajak plangnya ya. Tapi kalau untuk pajak PT-nya, nah itu yang pajak pusat nih Pak. Nah, pajak PT-nya pastinya ada PPh sama PPN. Nah, jadi pajak yang dikenakan apa saja ya Pak? Pajak yang dikenakan untuk PT, mostly sebenarnya ada 2, PPh sama PPN. Nah, PPh terbagi lagi nih. Ada yang namanya PPh 21 atas gaji karyawan, PPh 23 atas jasa dan sewa, PPh 22 atas bendaharawan gitu ya. Ada namanya PPh 24 kredit pajak luar negeri, PPh 25 atas angsuran gitu ya, PPh 26 atas wajib pajak asing, dan juga PPh 29 atas kurang bayar tahunan. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 PPh gitu ya. Sama yang terakhir PPh 4 ayat 2 atas sewa ruko atau sewa tanah dan bangunan. Nah, kalau PPN ya ada 1, cuman PPN penjualan dikurangi dengan PPN masukan. Nah, let's say seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin mendapatkan informasi-informasi yang menarik tentang akuntansi dan pajak, silahkan aja follow di Instagram kita di @tax Indonesia. Di situ ada info-info yang menarik setiap harinya gratis untuk Bapak Ibu sekalian, gitu ya, tentang update-update peraturan dan juga info-info terkini. Silahkan aja klik di Instagram kami @tax Indonesia. Untuk iklan dulu tadi ya. Lalu untuk ke PP21 ya, PP21 karyawan ada yang namanya gaji karyawan, betul. Gaji karyawan kalau masih 2, jutaan, 2, sekian itu memang
tidak terkena PPh ya, karena PTKP-nya masih sebulan itu 4,5 juta. Jadi kalau di bawah 4,5 juta masih 2, sekian itu ya nggak kena PPh 21. Itu aja sih kalau dari saya, semoga bisa membantu menjawab ya Pak Arvin. Baik. Pertanyaan saya, ya. Dari Bu Vera, mungkin bisa diperjelas Bu Vera, ini kecuali dari warisannya. Tadi mungkin waktu bahas apa ya? Saya kurang tahu. Oh, itu tadi waktu bahas penambahan aset tapi tidak diikuti dengan penambahan income. Mungkin sebenarnya adalah karena baru mendapatkan warisan terus dibelikan properti gitu. Tadi saya cuma jump in aja, maaf. Oke. Sip. Ya, warisan itu hati-hati juga, karena warisan itu nanti juga harus dilihat dari si pemberi waris ya. Gitu. Ada aturannya tersendiri tuh kalau warisan. Gitu. Oke. Ya, baik, Pak. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Wahyu. Menarik Pak nih. Ya, ini untuk UMKM baiknya berbentuk apa? Perorangan, CV atau PT dari sudut pandang perpajakan? Nah, menarik nih ya, Pak Wahyu. Lebih baik dibentuk apa nih? CV, PT, atau perorangan? Baik, salam kenal Pak Wahyu, selamat malam. Saya mencoba untuk menjawab ya Pak. Jadi memang perorangan, CV, atau PT tergantung gini Pak. Apa sih namanya? Semakin besar omset, sebenarnya lebih efisien kita menggunakan CV atau PT Pak. Kenapa? Karena memang kalau di badan usaha itu semakin besar omset atau semakin besar peredaran usaha, nantinya akan kita harus bergeser kepada CV atau PT. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ke perorangan, yang dikhawatirkan adalah perorangan ini omsetnya udah lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, dan dia nanti akan dikenakan PKP, Pak. Ketika dikenakan PKP, yang jadi permasalahan adalah nantinya seluruh apa yang Bapak jual ketika Bapak masih dalam bentuk perseorangan nih ya. Perseorangan, ketika perseorangannya itu di PKP-kan, apa yang nanti Bapak jual itu akan nanti terkena PPN. Jadi saran saya kalau memang dari awal mau dibenahin, udah buka CV atau PT aja. Kenapa? Karena itu terpisah dari pribadinya Bapak. Nanti CV atau PT itu yang akan berusaha, bayar pajak sendiri nih, dan lain-lain. Nanti pribadinya hanya tinggal tarik prive aja. Gitu ya. Nah, jadi apa sih namanya? Itu lebih rapi, Pak. Kita bisa membedakan yang mana arus kas pribadi sama arus kas usaha. Nah, ini saya juga terapin nih gitu ya ke Pak Yosef sama Bu Magda gitu ya. Jadi sekarang memang lebih rapi gitu ya. Kalau misalnya dulu mungkin uangnya pribadi sama uang usaha itu tercampur. Nah, ini banyak sekali permasalahan UMKM yang seperti itu. Nah, benar atau benar ya? Betul ya? Ya. Jadi kenapa mereka tidak bisa naik kelas? Karena mereka kecampur semua nih. Uang yang masuk di laci, uang omset usaha gitu ya, dibuat bayar uang sekolah anak, dibuat bayar les, dibuat bayar antar jemput, dibuat bayar ini itu, asuransi pribadi, akhirnya nggak kecatat dan akhirnya miss. Ya. Jika nanti ditagih sama supplier, harus bayar ke vendor, ternyata duitnya nggak ada nih. Nah, loh kok bisa duitnya nggak ada nih ya? Waduh, berarti something wrong nih dengan usaha saya. Ternyata enggak sebenarnya. Karena ya itu tadi, mereka nggak bisa misahin antara mana yang pribadi, mana yang bisnis. Kita harus disiplin. Kalau bisnis ya udah bisnis aja. Masalah nanti pribadi mau digaji, atau mau terima prive, atau mau terima dividen, silahkan. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu ya. Jadi memang apa namanya, para UMKM kalau misalnya mau naik kelas, bukan lagi hanya sekedar trader, bukan lagi sekedar pedagang, tapi harus ke masalah bisnis, Bapak Ibu. Apa bedanya pedagang sama pebisnis? Wah, itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Pedagang itu dia nggak ngerti aspek lain selain satu, yaitu jualan. Gitu ya. Kalau misalnya pedagang, dia hanya fokusnya jual, buka toko, jualan, tutup toko. Besok lagi buka toko, jualan lagi, tutup toko. Kalau pebisnis enggak, pebisnis dia mikirin branding, dia mikirin juga sosial media, dia mikirin juga tentang HRD, dia mikirin juga tentang pengembangan bisnis, dia mikirin juga tentang finance, accounting,
wah banyak yang dipikirin nih pebisnis, karena memang dia harus scale up, dia harus naik kelas. Bukan lagi dia duduk di toko, dia jualan dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Enggak juga. Nah, jadi konsepnya harus kita, mindsetnya diubah. Mau jadi pedagang atau jadi pebisnis. Kalau mau jadi pedagang, ya sudah. Karena kenapa? Ketika kita punya satu outlet nih, katakanlah saya punya jualan kopi, punya satu outlet, sama saya punya 10 outlet kopi, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita punya satu outlet kopi gitu ya, kopi minuman gitu ya, saya jaga-jaga sendiri. Saya kalau nggak eh, apa, kalau saya nggak mampu, saya nggak mau, ya udah saya tutup aja gitu ya. Saya mau besok liburan, saya tutup dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah ngomongin bisnis, kita ngomongin franchise, kita ngomongin kerjasama, kita udah nggak boleh lagi nggak profesional ya, semuanya harus profesional Ya. gitu ya. Jadi memang kita ngurusin satu outlet dengan 10 outlet itulah dua hal yang berbeda. Nah, jadi apa sih namanya? Kita harus bikin sistem, kita harus bikin SOP dan lain-lain. Nah, jadi memang itulah yang dinamakan dengan UMKM naik kelas. UMKM bisa scale up. Bagaimana dia scale up kalau dia nggak bisa mengerti tentang proses bisnisnya, nggak ngerti tentang finance, accounting, tentang sistem, tentang stok, tentang pajak, tentang apapun. Waduh, banyak ya dia dipikirkan ya dari pebisnis ya. Itu dibandingkan hanya pedagang. Nah, sebenarnya itu sih, kalau lebih enak mana, saya mikir gini, CV sama PT itu ada plus minusnya, Bapak. CV itu plusnya adalah dia lebih fleksibel, dia bisa taruh duit, bisa setor duit itu lebih fleksibel. Kalau PT, dia nanti harus pakai akte perubahan, tuh setiap kali dia naruh duit dan juga narik duit. Apa sih namanya, kalau misalnya Bapak ingin sistemnya ke Ventura Capital, mau ke IPO, mau ke di franchise-in, saran saya sih pakai PT. Tapi kalau Bapak hanya khusus untuk bisnis keluarga ataupun juga untuk family business ya, istilahnya, ya udah cuma saya sama istri saya, ya udah bikin CV aja udah cukup gitu ya. Jadi arahnya ke arah situ. Jadi kalau ke PT memang kalau terjadi kerugian memang sampai ke harta PT-nya saja. Kalau CV bisa ditarik sampai ke harta pribadi. Cuman hati-hati, sebenarnya di Undang-Undang PT 40 tahun 2009 dikatakan sebenarnya kalau misalnya direksi sama komisaris itu bisa ditarik sampai ke harta pribadi juga. Biasanya di UMKM kalau buka PT, dia juga pemegang sahamnya, dia juga direkturnya atau komisarisnya. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada orang lagi. Ya. Dia juga nanti nulis pesanan, dia juga nyiapin pesanan, dia juga ngirim, dia juga nanti terima duit, nanti juga dia pembukuan dan lain-lain, semuanya dia gitu ya. Kenapa udah nggak ada orang lagi kalau UMKM? Beda dengan PT-PT yang sudah menengah ke atas. Kalau PT-PT grup besar sudah menengah ke atas, dia pemegang sahamnya udah fokus ke pemegang saham aja. Dia direktur, dia tunjukin orang-orang yang pinter-pinter tuh, misalnya yang lulusan luar negeri digaji gede, dia suruh jadi direktur-direktur. Komisaris, dia tunjuk yang namanya mantan-mantan jenderal, digaji gede, gitu ya. Jadi ada direktur sama komisaris. Dia murni hanya pemegang saham. Nah, jadi memang kalau di UMKM kan nggak bisa kayak gitu. Pemegang saham dia juga ngerangkap sebagai direktur, ngerangkap sebagai komisaris dan lain-lain. Juga aktif dalam operasional PT. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian, ya bisa jadi sampai ke harta pribadi pemilik. Jadi sama saja kalau dalam masalah CV sama PT, masalah kerugian. Jadi ya sama-sama bisa ditarik sampai ke harta pribadi sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Ya, Oke. terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Oyo. Wah, ini pertanyaannya makin banyak ini. Oh iya, mantap ini. Mantap. Menarik ya, makin malam makin menarik ya. Oke, saya tik-tak sama Bu Magda ini. Ini dari Pak Anton ya. Kalau Wah, dapat ini surat dari pajak, nah ini Pak Purwo, dengan keterangan pembayaran PPh final tahun 2021 belum dilakukan. Padahal tiap bulan sudah membayar PPh finalnya. Ini apa? Barusan dicek ternyata kalau pembayarannya tanggal 15 baru terdebitnya di bank 16. Apakah karena ini ya, Pak? Oke. Wah, menarik Pak Anton. Ini teman saya dari kuliah nih gitu ya. Apa sih namanya? Bro Anton, kalau
seperti ini memang kasusnya harus menemui ke AR-nya ya, dan juga membawa bukti-bukti pembayaran PPh finalnya, lalu surat tersebut harus dibalas resmi dengan surat. Jadi kalau misalnya kantor pajak kirim surat, kita juga harus membuat yang namanya surat resmi yang kita masukkan ke kantor pajak. Jadi surat dibalas surat. Nah, jadi dilampiri dengan bukti-bukti pembayaran Bapak. Kalau misalnya memang terdebit dari rekening banknya tanggal 16 atau tanggal 17, ya berarti sebenarnya kita kan bayar, tetapi memang telat, gitu ya. Jadi bukannya nggak bayar ya, itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kita bayar tapi telat, bukan nggak bayar. Nah, tetapi kalau bayar tapi telat, konsekuensinya adalah kan ada denda. Ya sudah, gitu ya. Tetapi yang penting kan kita bayar. Nah, itu nanti bisa diargumenkan ke kantor pajak bahwa ini ada yang namanya bukti pembayaran kita, tapi memang telat tanggal 16. Ya sudah, kita kena denda. Dendanya sih mungkin nggak banyak sekarang, cuma 1%. Kita nggak sampai 1%, 0,7 atau 0,8 sekarang. Dendanya sekarang floating, seperti suku bunga bank floating ya. Gitu. Itu aja sih Pak Anton. Semoga bisa menjawab ya Pak Anton. Oke, ini yang Pak, mau berikutnya. Apakah perlu ditelepon dulu Pak? Gitu. Di telepon boleh, di chat juga boleh. Apa sih namanya? Mungkin dijelaskan secara verbal, tetapi ada baiknya kita juga harus membalas secara resmi, secara surat, Pak. Karena sistem dari kantor pajak itu kalau surat harus dibalas surat, Pak. Gitu. Oh. Nah, jadi tahu suratnya ini juga terlambat, Pak. Jadi misalkan kirimnya tuh karena kan keluar kota, yang dikirimin suratnya sudah tidak tinggal di situ, gitu ya. Iya, iya. Nah, baru dapat suratnya, barusan aja, jadi sudah terlambat berapa bulan. Jadi kan biasanya surat pajaknya itu kan 14 hari, tapi ini sudah 1 bulan lebih. Nah, itu Ini baiknya apa-apa, gimana, Pak? Pak? Mungkin ditelepon dulu aja, enggak masalah, Pak. Apa sih namanya? Dibalas dengan surat nantinya. Oke. Nah, siap. Enggak Terima kasih masalah. banyak Pak Purwo. Siap, Pak Anton. Oke, lanjut ya Pak Purwo ya. Siap. Tadi Pak Purwo bilang kalau misalnya untuk make yang 0,5% atau tarif pasal 17 itu dilihat dari marginnya. Artinya kalau margin kecil disarankan lebih baik pembukuan. Artinya kita juga memperhitungkan kurang lebih bayarnya. Kalau ada banyak kredit pajak yang kemudian berpotensi jadi lebih bayar, itu wajib direstitusikah atau tidak? Kemudian apa nggak kira-kira cara biar nggak lebih bayar buat UMKM yang milih pakai pembukuan, Pak? Oke, baik. Menarik ya. Baik Pak Rizal, saya mencoba untuk bisa menjawab ya Pak Rizal. Sebenarnya kalau Bapak menggunakan 0,5%, itu Pak Rizal bisa memilih, Pak Rizal kalau memilih menggunakan 0,5%, Pak Rizal bisa mengajukan yang namanya SK PP 23, surat keterangan menggunakan PP 23, sehingga Bapak tidak dikenakan yang namanya PPh 23 dari customer. Tapi kalau Bapak menggunakan tarif pasal 17 yang menggunakan apa sih namanya kurang bayar dan lebih bayar di akhir tahun, ya memang nantinya akan dipotong sama customer dipotong PPh 23 Bapak. Kalau memang transaksinya jasa ya. Nah, saya nggak tahu nih Pak Rizal usahanya di bidang apa nih, gitu ya. Kalau memang ada banyak kredit pajak, biasanya bisa jadi lebih bayar. Kalau lebih bayar ya kita memang bisa untuk direstitusi, tetapi juga harus melalui proses pemeriksaan, Pak. Nah, gitu. Jadi harus melalui proses pemeriksaan. Ada caranya nggak biar lebih bayar UMKM buat yang milih pakai pembukuan? Ya, sebenarnya kalau UMKM yang pakai pembukuan, dia biasanya nggak lebih bayar, Pak. Kenapa? Karena UMKM yang pakai pembukuan itu dia bisa menggunakan kredit pajak dari customer-customernya yang sudah dipotong dari customernya, bisa menjadi kredit pajak atau pengurang PPh Bapak di akhir tahun. Tapi kalau yang biasanya lebih bayar itu adalah UMKM yang menggunakan 0,5% nih, karena dia di akhir tahun udah final, tapi dia dipotong sama customer dipotong
PP23 sebesar 2%. Nah, itu bisa mengajukan yang namanya SK PP23 agar nggak dipotong. Jadi kalau UMKM yang memilih pakai pembukuan harusnya sih dia apa sih namanya nggak lebih bayar sih. Tapi kalau lebih bayar pun ya memang bisa untuk direstitusi. Itu aja sih Pak Rizal. Semoga bisa menjawab ya Pak. Oke, oh udah terima kasih Pak Rizal. Sudah puas ini. Ayo Bu Magda, Baik. mari. Bu Magda? Masih di mute ya Bu? Ya. Apakah batasan omset 4,8 M hanya untuk pusat saja atau termasuk omset cabang? Oh, omset cabang juga Bu. Ini Pak siapa nih Pak Diablo atau Bu Diablo ya? Diablo. Ya. Ya, salam kenal ya Pak Diablo atau Bu Diablo. Memang total dari keseluruhan omset pusat dan juga cabang. Oke. Baik. Lanjut ya, dari Bu Vera lagi ini. Pak, ada template arus kas untuk UMKM kah? Di Google banyak, tapi mungkin Pak Purwo mau share versi Bapak. Kedua, arus kas ini apakah sebaiknya selalu dibukukan di rekening PT? Artinya arus transaksi harus lewat norek PT, bukan campur-campur pribadi. Mohon maaf, ini gimana nih? Oh, ada template arus kas untuk UMKM. Kemudian di Google kan banyak, mungkin ada di Pak Purwo yang mau ini. Kemudian yang kedua itu arus kas ini apakah sebaiknya selalu dibukukan di rekening PT, harus lewat nomor rekening PT, bukan campur-campur pribadi. Iya, betul Bu Vera. Template kita keep ya untuk private, untuk customer kita saja. Kita nggak bisa untuk share untuk publik. Ya di Google banyak sih. Silakan aja kalau misalnya mau pakai di Google. Cuman untuk template kita nggak bisa share, kita private untuk klien-klien kita saja. Lalu yang kedua, arus kas sebaiknya selalu dibuka rekening PT, iya. Gitu, nggak boleh campur sama pribadi. Itu aja sih, Bu Vera. Wah, ini Pak Wahyu, teman saya di Jakarta nih. Iya, kemarin habis ketemuan sama Pak Wahyu dari Jakarta nih. Iya. Oke, ini pertanyaannya udah ya. Saya lihat juga waktunya sudah hampir jam 8. Wow, luar biasa. Nanti disambung lagi nanti ya. Baik. Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan nanti juga bisa langsung kontak secara langsung ke Pak Purwo ya. Gitu ya, Pak Purwo ya. Betul ya? Silahkan di WA saya atau di Instagram saya di @purwadinugroho atau ke @ataxindonesia. Jangan lupa juga follow ke Instagramnya Paramarta ya Pak ya. Yes, gimana, betul. Paramarta, Pak? Nah ini, sebentar lagi saya tunjukin ini Pak. Oke, mari Yen. Kuisnya bisa dikembalikan ke saya dulu. Oke, benar. Oh ya. Kembali. Oke. Bentar. Ya ini maaf. Paramarta ya. Oke. Oke, ini adalah sosial media Paramarta. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mungkin juga follow IG Paramarta atau Shopee-nya Paramarta juga boleh. Tokopedia ini semua sosial medianya Paramarta. Ya, oke, lanjut ya. Oke, mungkin Bu Magda bisa sampaikan. Jadi di Paramarta juga ada apa itu namanya online cooking and baking competition untuk anak usia untuk adik-adik kita usia SMA, SMK, jadi usia 15 sampai 20 tahun. Nah, itu diharapkan untuk berkreasi, menunjukkan bakatnya di bidang cooking dan baking untuk
temanya itu tema kue ulang tahun, jadi bisa mau di oven, dikukus dan sebagainya. Kemudian untuk link pendaftaran seperti sudah ditulis ya, biaya pendaftarannya itu juga. Kemudian untuk info lebih lanjut bisa lihat di Instagram Paramarta. Kemudian untuk award, yaitu hadiahnya, itu ada tunai, uang tunai yang pastinya nanti sudah dipotong dengan pajak. Kemudian ada goodie bag juga dari sponsor. Kemudian ada voucher, ada medali, dan sertifikat. Baik, seperti itu Pak Yosef. Nah, kemudian lanjut lagi, ini untuk tanggal 10 Oktober, itu kami ada acara puncak, jadi ada Wheel of Fortune. Jadi setiap pembelian 100.000 di toko offline itu akan ada kesempatan untuk memutar Wheel of Fortune gitu ya, ada hadiah langsung seperti itu. Kemudian juga ada undian berhadiah. Jadi undian berhadiah dari kupon yang sudah terkumpul, yang pastinya juga nanti sudah dipotong dengan pajak. Semuanya di tanggal 10 Oktober. Itu Pak Yosef. Oke, terima kasih. Oke. Maaf Pak Yosef, mikrofonnya masih di mute. Mungkin bisa foto bersama sebelum diakhiri. Foto bersama, Yen. Baik. Baik, sebelum foto bersama bisa dinyalakan semua kameranya ya. Ya, buat kenang-kenangan juga ya. Sebentar Pak, ini masih ada satu pertanyaan, apakah boleh? Dari Mungkin, oke, Kak enggak foto dulu. Foto dulu aja nggak apa-apa. Foto dulu aja ya. Ya, buka kamera dulu. Ya, lagi di saya. Oh, kalau enggak gini enggak tahu ini wajahnya. Oke. Baik, kita hitungan ketiga ya. Ini mic-nya siapa Oke, ini? bisa dinyalakan dulu semua kameranya. Oke. Berapa lembar, Yen? Ada Hitung aja. ya, 2 lembar ya. 1, lembar 2, 3. Oke. Lembar kedua sudah? Lagi ya. Lembar kedua. 1, 2, 3. Yes. Oke, Oke, udah ya. terima kasih Terima kasih. banyak. Ya. Oke, Pak Purwo, ini masih ada satu pertanyaan. Waduh, ini bisa Oke. japri atau langsung dijawab ini? Apa nih ya? Apabila the client ingin membayar jasa konsultasi ke rekening pribadi, sebenarnya apa pro dan kontra? Oke. Jasa konsultasinya ya kalau ke pribadi ya bayar ke pribadi, Bu. Kalau ke PT ya ke PT sih. Ya, karena kan PT-nya punya saya nih, Pak. Jadi dia kadang-kadang gini, ini aja deh, ke pribadi aja boleh nggak gitu. Nah, saya kan nggak ngerti ya, Pak, dari segi perpajakan, bolehkah saya bilang iya, boleh, atau tetap saya harus jangan dong ke PT gitu, misalnya. Apa sih, Pak, implikasinya? Dan kenapa ada penawaran seperti itu? Maksudnya kenapa saya ditawarkan untuk mau ke pribadi atau mau ke PT gitu, Pak? Saya nggak paham. Wah, ini panjang nih. Sebenarnya intinya gini, Bu. Kalau misalnya Bu invoice-nya dari PT, ya uangnya harus masuk ke PT. Kalau invoice-nya dari pribadi, udah ke pribadi. Itu aja sih. Oke. Semoga menjawab ya, Bu. Yes, terima kasih banyak Pak Purwo. Terima kasih banyak, atas nama Paramarta mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Purwo yang malam hari ini sudah jadi
sumber pembicara ya pada Narasumber. malam hari ini, narasumber betul. Dan juga terima kasih sama teman-teman ya. Jangan lupa follow IG-nya Paramartha ya. Oke, gitu aja Pak Purwo. Terima kasih terima banyak. kasih. Sampai ketemu lagi ya. Pak Selamat Yosef, malam sampai semua ketemu. ya. Selamat malam, Oke, teman-teman. Selamat malam. Yuk. Pak Yosef, Bu Magda, Yuk, Pak terima Anton, kasih. dan juga Yuk. teman-teman yang lain. Selamat malam.